Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembahasan pertemuan kelima tentang pembahasan aplikasi database, di mana nanti kita akan melihat kepada acuan dari kasus yang paling simpel dan sederhana dulu, yaitu nantinya dia berada dalam tabel Excel seperti berikut ini. Nah, kalau kita lihat, ini pembahasan dalam bentuk tabel Excel, tapi ini bisa kita aplikasikan ke dalam Microsoft Access, yaitu berbasis aplikasi database. Nah, kalau Anda sudah pernah belajar Excel, semuanya akan mudah dalam pembahasan ini yang akan kita aplikasikan ke dalam Microsoft Access. Nah, tentunya kita harus memahami dulu dari tabel ini apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Nah, tentunya kita bukan buat Excel, tetapi kita akan membuat ke dalam bentuk tabel-tabel. Nah, ini juga sudah tabel, tapi dalam tabel Excel. Tapi yang kita inginkan lagi adalah aplikasi ke dalam database-nya. Maka langkah yang harus kita lakukan, pertama dalam bentuk ini kita harus membuat bagaimana menentukan yang dikenal dengan kamus data atau data dictionary. Untuk kamus data atau data dictionary, kalau saya bisa langsung, tapi Anda nanti boleh buat manual dulu, ya. Nah, di sini ada warna-warna yang saya tentukan. Kalau nomor kita abaikan, lalu di sini ada warna biru, ini sudah saya tandai dengan sebagai create tabel. Nah, sementara yang warna pink ini adalah untuk pembuatan SQL view atau query-nya. Nah, kemudian bagaimana ini kita bisa tampilkan pada sebuah report. Nah, report itulah nanti yang melihat tampilan seperti ini, tentu disesuaikan nanti dengan kebutuhan apa yang kita inginkan atau informasi apa yang kita sajikan. Nah, ini kasusnya, nanti Anda bisa lihat dari modul yang sudah saya kirim di e-learning. Kemudian kita berpindah, bagaimana mengaktifkan akses, tentunya Anda sudah tahu. Nah, ini kebetulan sudah ada yang saya buat lebih awal, nah, berarti Anda bisa lihat dulu di sini. Nah, ini hasil dari tabelnya. Nah, kalau ini hasil dari tabel, tentu awalnya kita harus tahu dulu. Kita lihat ini dulu. Desain view-nya seperti ini. Ya, desain tabelnya ada nomor BP dan nama. Berarti dari tabel Excel tadi yang menjadi tabel itu hanya dua, nomor BP dan nama. Nah, rinciannya seperti ini yang kamus data tadi yang saya sebutkan, bahwa nomor BP itu kita ambil jenisnya cukup teks saja, field size-nya 8, sesuai dengan aturan nomor BP Anda. Kalau Anda 10, ini bisa diganti 10, ya, tergantung situasi dan kondisi. Kemudian nama mahasiswa, teks ini kita ambil 30. Jika ada nama Anda yang lebih panjang, ini bisa disingkat nanti dalam penginputan. Nah, selesai, ini nanti Anda simpan. Itu dalam pertama. Kemudian yang kedua, setelah selesai ini, tentu kita buat form. Saya dikenal layar inputan. Nah, nanti bagaimananya kita demokan, tetapi ini suatu hasil yang sudah saya sajikan. Nah, kemudian setelah selesai yang dua ini, nah tentunya Anda tidak perlu buru-buru menginput data pada tabel dan form. Kita buat lanjut dulu ke dalam bentuk query. Nah, query yang pertama tentu Anda dalam bentuk desain view dulu. Desain view dari query. Nah, seperti ini. Anda mengambil ini, saya pernah juga ngajarin dulu di minggu keberapa. Ini tinggal tarik atau double klik atau di posisi ini Anda pilih. Ya. Nah, ini terbentuk hanya nomor WP dan nama. Nah, sementara kita mau membuat rumus-rumus, tentunya lewat SQL View. Nah, ini tampilan rumus-rumusnya. Nah, ini kita ketikkan satu persatu sesuai dengan kebutuhan tabel tadi. Ya. Nah, kalau siap satu blok informasi rumus, ini kita tes dulu nanti. Ini saya demokan kemudian nanti. Ya. Nah, kalau sudah selesai ini, kita run.
Runnya dengan klik desain dan run. Nah, ini kebetulan data sudah ada ya. Nanti jika belum ada, Anda boleh ngisinya. Karena BP Anda BP 19, semuanya nanti Anda variasikan. Cari 18, 17, dan 16. Sehingga ada 4 prodi nanti, atau 4 perusahaan kalau Anda. Nama boleh bebas, dan seterusnya. Nah, nanti ini akan otomatis panjang nama, tahun masuk, prodi, dan nomor urut akan keluar. Karena ada rumus-rumus di dalam query SQL tadi. Nah, kalau ini sudah siap, kita bisa membuat laporan seperti ini. Nah, per prodi atau per apa. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai ini semua, nanti Anda juga bisa melanjutkan kepada pembuatan namanya menu atau Switchboard Manager. Nah, tentunya Anda sebelum membuat menu Switchboard Manager, ada pula yang harus Anda lakukan dulu, yaitu pembuatan makro-makro ini nantinya. Nanti kita demokan. Karena ada 4 macam, makro tabel, makro form, makro query, dan makro report. Nah, setelah selesai makro itu semuanya, baru kita buatkan ke menu Switchboard. Oke, itu contoh dan yang sudah saya laksanakan. Lalu, bagaimana kita memulai dari awal untuk pembuatan tabel tadi? Oke, kita aktifkan dari, ini saya keluar dulu. Nah, mulai dari sini, saya share kembali. Nah, ini. Jadi, sudah terbuka ini, blank database, klik di mana kita mau simpan, sebaiknya di drive. Lihat nanti drive Anda masing-masing ya, D, E, dan seterusnya. Kalau C, jangan diganggu. Nah, kalau saya di D, cari folder Anda. Kalau saya sudah standby, atau buat bagi yang belum. Nah, buat namanya kuliah 5. Ini namanya bebas ya, tidak harus ikutin saya. Oke. Kemudian klik create. Nah, selesai seperti itu, lihat tampilannya seperti ini. Berarti kita membuat tabel. Untuk buat tabel yang mudah, klik kiri pada menu tabel di sini, klik kiri design view. Namanya kita buat DMHS, data mahasiswa maksudnya ya. Oke. Nah, di sini kebetulan tampil otomatis it. It ini kita ganti karena Anda pakai name, saya ganti name. Ini otomatis kita klik text. Saya rasa Anda BP-nya 10 digit kalau nggak salah. Nah, kemudian sudah primary key. Lalu, kita lanjutkan nama. Teks. Ini 30 yang saya set tadi. Nah, kalau nama Anda lebih dari 30, lalu Anda singkat nanti inputnya. Simpan gambar disket, berarti untuk tabel sudah selesai. Bisa di-close, boleh tidak di-close. Selesai buat tabel, maka kita lanjut ke pembuatan form. Klik menu tabel yang sudah kita buat, pilih create, menu create, kemudian ada pilihan form, split form, multiply item. Nah, ini kita pilih split form. Nah, tampilnya seperti ini. Ini dirapikan supaya kelihatan lebih manis dan lebih bagus. Nanti cari juga warna background-nya yang sesuai selera Anda. Hanya terbatas pada yang ada di sini. Ya. Nah, kalau sudah, kita simpan lagi. Save as, namanya buat form data mahasiswa. Oke. Berarti sudah 2 selesai pekerjaan kita, buat tabel dan buat form. Klik close. Boleh di-close, boleh tidak. Tapi sebaiknya di-close. Nah, tahapan yang ketiga yaitu create query design. Nah, kita membuat query. Ini data tabelnya sudah kelihatan. Kalau tidak dicari, biasanya sudah otomatis. Klik add, close. Nah, ini cara menariknya ke bawah. Klik kiri, tahan, lepas. Ini double klik juga bisa. Nah, selesai ini kita simpan. Gambar disket. Ini query
namanya query 1 ini juga enggak apa-apa, tapi kalau Anda mau nambah perubahan, query 1 proses. Nah, boleh seperti itu. Oke. Nah, kemudian seperti tadi sudah saya sajikan juga bagaimana membuat rumusnya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan buat rumus. Klik kanan, klik kiri SQL View. Nah, terkait rumus, tentu kita melihat kepada acuannya. Yang dicarinya itu apa? Jumlah panjang atau teks nama mahasiswa. Nah, rumusnya kalau dalam Excel sama dengan len C11. Nah, tetapi di sini bukan itu. Kita harus membuat sama dengan apa? Ya, tapi bukan pakai sama dengan di sini. Kita kembali. Nah, kita membuat cari karena nama berarti ini. Di blok itu copy, jadi kita ketik len. Sorry, bukan len. Sebentar, kita lihat. Di mana di? Nah, ini. Jadi ini kebetulan rumusnya sudah saya sediakan, tapi Anda menyesuaikan dengan apa yang ada di ini nanti, di dalam tabel yang Anda buat. Kalau saya ini, nah sesuai enggak dengan yang kita buat tadi. Jadi kalau saya ambil ini juga bisa, tapi sesuaikan nanti. Ya, bisa enggak dikopikan ini. Kalau enggak bisa, berarti kena PDF. Jadi kalau dari Word bisa. Oke, kalau pindah saya ke Word juga ada di sini. Nah ini, bisa Anda kopikan, tetapi nanti sesuaikan dengan Anda. Nanti saya cobakan ini kepada Anda, lihat, nah, copy paste. Nah, len prodi. Nah, sementara namanya bukan prodi. Di sini namanya adalah, nah ini makanya sebaiknya kita copy. Nah, copy, diganti. Nah, itu yang harus Anda pahami. Ini nanti sengaja salah atau benar nanti diperhatikan ya. Salah benarnya berarti kita harus menyesuaikan. Nah, len data mahasiswa S. Nah, tutup kurung ya. Buka kurung dan tutup kurung. As itu sama dengan. Lalu panjang nama itu yang variabel yang tadi. Kita tes, run. Hasilnya kosong. Nah, biasanya kalau rumus sudah betul, dia akan turun seperti itu. Tapi kita tes dengan data. Misalnya 19.021.009. Nama Edward. Nah, panjang nama 5, betul. Ya, kita tes lagi yang lain. 18.022.008. Nama kita Ayu. Berapa ini? Ya. Kemudian 17, sengaja saya bedakan seperti ini untuk membedakan Anda nanti sesuai dengan soal. 23.007 Ferdi Nah, ini nama-nama dosen aja saya ambil. 13, 16, 0, 24, 006. Nama dosen lagi 5. Oke. Nah, berarti Anda baru selesai membuat satu rumus dari pembacaan karakter sesuai dengan soal yang ada di sini. Ya.
Nah, sementara kita akan membuat bagaimana pembacaan karakter huruf pada posisi sebelah nomor NIM tadi. Nah, maka ini sudah ada, kita ambil aja ini sampel dulu. Nah, sampai di situ kita ambil. Nah, nanti kita kopikan. Kalau saya ya, kalau Anda nanti coba membuatnya gimana. Boleh di copy punya saya, tapi hati-hati, bagusnya diketik. Nah, setelah nama ini koma, saya pastikan yang tadi, if flag prodi. Nah, karena bawaannya bukan prodi, maka ini saya ganti. Gantinya adalah, nih, B, ya, hati-hati ngambilnya, tulisannya agak halus. Ini masukkan di posisi dalam tadi. Saya sudah buka kurung left. Nah, left itu pembacaan data pada kolom data mahasiswa NIM 2 karakter. Pertama, ini sama dengan tanda kutip 2. Kalau Anda sudah pernah belajar Excel, ini akan paham. Cuma nanti perhatikan, jangan lupa tanda kutip untuk ini, dan koma, dan segala macamnya ini. Nah, untuk melanjutkan, Anda cukup satu ini, lalu dulu kemudian di copy-copy aja dan diganti sesuai data yang ada. Oke, kemudian tetap 2, ini 18 lagi. Berarti ini 2018, maksudnya tahun masuk. Berikut kita copy lagi, ini 17. Nah, berarti ini 2017. Berikut terakhir 2016. 2016, 19, 2016, komanya dihilangkan, tutup kurung berapa? Sebanyak yang dibuka, 1, 2, 3, 4, atau sebanyak if-nya berapa buah. Jadi di akses ini kita gunakan instruksi if, bukan if. Kalau if itu di Excel. As, nah ini tahun masuk kalau nggak salah tadi ya, atau Pak Ragu lihat. Ya, tahun masuk. Berarti singkat aja. Seperti itu variabelnya boleh. Masuk, kita tes, save. Nah, ini ada kesalahan. Dia nak mau garis di tengah, berarti garis di bawah. Nah, itu penghubungnya. Kita tahu kesalahannya kan? Run, nggak mau. Ini kenapa tidak keluar 2018? Nah, ada yang salah nih, kita cek. Ya, tidak keluar nih kosong. Nah, ini angka 1, makanya tidak terbaca dia. Jadi harusnya tambah angka 8. Oke, run lagi. Ini sudah keluar. Jadi, kita bisa mengetes dengan data yang sudah ada. Nah, itu baru rumus sampai tahun masuk. Nah, berikutnya, pembacaan karakter di tengah pada nomor induk mahasiswa tadi. Nah, caranya ini juga bisa Anda blok, tetapi hati-hati saja nanti apa yang harus kita ganti. Ya. Saya kopikan lagi ini yang ada, atau diketik sesuai dengan variabel Anda sendiri, dipindahin ke sini. Belakang ini kita komakan dulu, kita if-kan lagi. Nah, ini masih if tetap ada instruksinya, mid juga instruksinya, pembacaan karakter di tengah. Prodi nomor BP ini saya ganti, karena variabelnya udah beda. Nah, Anda nanti juga diperhatikan apa variabel yang ada di sini. Nah, copy, masukkan di belakang setelah buka kurung ini. Nah, titik koma 3, 3 digit di tengah. Kemudian, urutan ketiga dari NIM itu, dan 3 digit di tengah. Nah, tadi kita membuat kode, kalau nggak salah 02 ya. 021 tadi. 021. Ini prodi Anda. Kalau Anda sekretariat, saya buat sekretariat. Segera aja ya, saya singkat. Nah, untuk selanjutnya,
pastikan lagi. Nah, kita ganti dengan 22. 22, prodinya pemasaran, saya singkat PEM aja. Untuk 23, akuntansi, saya singkat AKT. Untuk 24, KN, keuangan negara. Tutup kurung sebanyak if yang ada atau sebanyak kurung yang belum dibalas. Pasti as prodi atau konsentrasi. Save, run. Nah, kebetulan keluar. Ya, seperti itu karena pembacaan karakternya. Nah, apalagi yang tinggal? Nah, di sini satu rumus lagi untuk menentukan nomor urut NIM mahasiswa. Nah, bagaimana caranya? Boleh Anda copy ini, tapi nanti disesuaikan dengan variabel Anda sendiri. Nah, saya kopikan ke sini lagi. Review. Pastikan di sini, right, prodi diganti. Gantinya dengan data yang sesuai di sini. Nah, sudah. Kalau tidak salah urutan akhir kita ada 4 ya, tapi saya buat 3 aja, mau enggak dia? Kita tes. Nah, berarti yang masuk 3 digit di akhir harusnya berapa ini? 5 digit di akhir ya. Nah, kita rubah. Nah, jadi 5, berarti ini angka 5. Save run lagi. Nah, mau kan? Nah, berarti proses SQL view sesuai dengan kasus ini sudah selesai, maka kita lanjut ke pembuatan reportnya lagi. Ini report. Berarti ini kita close boleh. Save dulu kalau Anda ragu, close. Nah, berarti buat report. Untuk buat report, seperti yang sudah pernah juga kita pertemuan sebelumnya, create report wizard. Nah, berarti ini kita pilih di sini di tabel and query, berarti query-nya kita cari. Query, ini tadi namanya. Nah, sekarang pindahkan ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau pindah semuanya sekaligus ini. Mana yang tidak perlu boleh Anda pindahkan. Pindahin satu. Nah, kalau butuh juga, bawa lagi. Oke, tergantung kebutuhan informasi. Next. Kita mau mengelompokkan laporan ini berdasarkan prodi. Kita naikkan step 1 ke atas. Next. Kalau mau disampaikan silakan. Kalau enggak, diabaikan saja. Next. Ambil outline. Ini biarkan aja pilihan path rate. Kalau lebar data ke kanan, maka kita ambil landscape. Next. Ini juga boleh dipilih sesuai yang ada di sini aja. Ya, nanti bisa dirubah lagi sesuai dengan fasilitas yang ada. Ya, kita next kan. Ini rekap data mahasiswa per prodi. Finish. Nah, tampil seperti ini. Nah, database itu tidak selalu harus pakai garis, tetapi Anda jika perlu butuh garis supaya kelihatan bagus dan jelas, klik di sini pilihannya layout view. Nah, nanti pilih di sini layoutnya mana yang mau pakai garis atau enggaknya. Nah, biasanya saya sering pakai yang gini. Nah, itu dia. Nah, ini nomor WP kok sedikit yang kelihatan. Harusnya berapa digit tadi digeser. Nah, nama digeser sehingga kelihatan gitu. Oke. Nah, ini bentuk laporan. Ya. Nah, kalau kita selesai, kita close ini. Kalau enggak bisa kita abaikan dan tidak masalah. Jawab yes. Pekerjaan kita membuat makro untuk bisa menentukan penghubung ke menu utama nantinya. Kita lihat makronya ada 4 tadi kata saya. Nah, create makro. Ini cari ketika O nanti akan ketemu open apa dulu yang pertama, open table. Nah, klik di sini tabel. Nah, ini kebetulan sudah muncul. HMS ini tabel nih.
simpan. Nah, ini TDMHS, itu penamaan aja. Jadi ini tabel, atau ditambah supaya jelas ya. Kalau saya udah paham aja, tapi kalau Anda ragu, M makro, T tabel, ini bawaan namanya. Oke kan. Lanjut create untuk form lagi, makro, tekan O lagi, muncul formnya supaya cepat. Ambil data list nama yang sudah ada, form nama ini tadi kita simpan. Rupanya sama dengan tadi lagi, M makro, F form, data mahasiswa. Ini boleh diganti, boleh sama dengan ini. Sudah dua lagi. Create, makro, Nah, open apa lagi? Open query. Kita nggak buat rumus saja untuk linknya. Cari di sini query name-nya apa tadi? Ini query 1 proses. Simpannya apa? MQ proses. Nah, boleh dibedakan dengan yang tadi. Lanjut, create, makro. Nah, lalu kita tekan O lagi, cari report. Nah, di sini sudah ada list namanya dari combo ini. Ini kita tinggal lanjut. Simpan lagi MR, makro report. Namanya rekap. Rekap saja boleh, tambah embel-embel. Nah, sudah ada selesai 4 pembuatan makro. Tinggal kita membuat menunya lagi. Ini kan makro ini untuk link ke menu. Nah, lanjut. Ini boleh di close dulu. Kalau Anda ragu nantinya di close all aja di sini, hati-hati. Kemudian pembuatan menu yaitu menu Switchboard Manager namanya. Anda klik dari menu Database Tool. Cari di sini ada menu namanya Switchboard Manager. Klik. Muncul seperti ini, bukan error, tetapi kita harus melakukan pilihan. Pilihannya adalah yes. Nah, muncul seperti ini, hati-hati jendela akan berlapis. Kemudian ini kita edit, bukan new ya, edit. Dia baru new, nah, berlapis dia 3. Di Switchboard Manager, edit Switchboard Packs, ini edit Switchboard Item. Nah, kita buat teksnya di sini apa? Misalnya pertama tadi buka tabel mahasiswa misalnya. Ini cari komennya apa? Run makro, karena run makro sudah kita buat. Apa nama tabelnya tadi? MT ini. Nah, itu dia. Klik OK, lanjut. New lagi. Keluar ini. Apa yang kedua? Tampilkan form. Nah, ambil dari run makro lagi. Dari di sini MF. Makanya supaya mudah. Ya, karena ini form, jadi seperti itu. Lanjut. New lagi, ulangi lagi. Yang kita ambil apa lagi? Do, boleh campur bahasa Inggris. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Minang boleh. Do query. Ya, do query. Mau tambah proses juga boleh. Do query proses. Lalu run makro. Kemudian ambil MQ-nya. Di makro query boleh. Sama itu artinya. Kemudian new. Yang terakhir apa tadi? Kita melihat. Kita tampilkan. Display report. Nah, lalu ini pilihan run makro. Pilih MR Recap. Klik OK. Nah, sudah habis dari macam 4 ragam dari makro tadi, kita supaya bisa keluar dari menu nanti, kalau enggak dia terhenti di situ, maka yang terakhir kita ambil ini. Exit. Nah, selesai. Boleh bahasa Minang? Tapi masih bingung. Jalan keluarnya kalau bingung gimana? Ulang-ulangi. Ini exit application. Ya oke. Selesai ini. Berarti close. Ini close. Nah, berarti sesuai yang saya tampilkan di awal, ini sudah selesai, tapi beda nama-namanya. Nah, Anda bergerak menjalankan ini lagi dari menu Switchboard.
tampil ini, Anda mau pilih yang mana? Nah, tentunya kalau Anda mau pilih tabel dulu, silakan. Nah, tampil ini, ambil switchboard lagi, tampil form, keluar ini, switchboard apa lagi? Query, switchboard kembali, nah, display. Kalau saya ingin nambah data gimana? Boleh di form, tampilkan di sini. Nah, nama siapa misalnya, atau BP berapa? 17. Ingat kode di tengah juga harus mengikuti, karena kalau enggak kacau nanti. 24. Nah, apa bedanya nih? Ambil BP 17 atau 008. Nah, ini sembarang aja. Nama Sari Oktavera. Kita next kan. Nah, keluar di sini. Nah, supaya keluar ke proses kita harus close all. Kalau enggak ada jalan dia semuanya. Kita close all. Ini kan belum ada nama yang tambahan yang terakhir tadi. Kita langsung lihat tampilan satu itu kalau mau cepat langsung sini. Sudah ketambah. Tapi tambahnya di mana? Nah, kenapa di sini Anda harus paham? Kenapa enggak di sini dia? Ya. Nah, itu dia yang harus Anda pengen untuk pengisian data tambahan, dan ini masih bisa ditambah. Nanti pekerjaan Anda tambah data sebanyak data mahasiswa yang ada di kelas Anda, tetapi bagi menjadi 4 kriteria ini, boleh sama, boleh beda. Jadi mewakili 4 prodi di dalam itu. Oke, jadi ini sudah sesuai dengan bentuk tampilan kita yang terakhir. Itu tadi. Nah, seperti ini. Oke, ini dia yang terakhir katanya. Ya, oke. Nah, berarti sudah selesai sesuai ini kosong, tetapi nanti sudah ada isi data. Nah, berarti apa yang diinginkan dari soal di awal tadi atau kasus awal tadi sudah terpenuhi. Tinggal Anda bisa memahami atau tidak. Nah, tentunya Anda harus mencoba apa yang sudah saya jelaskan dalam bentuk praktikum tadi. Berulang-berulang tentunya Anda otomatis bisa berhasil. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak, kita akhiri dan selamat mencoba. Nanti jawaban Anda kirim lewat Irland juga. Nah, tentunya nanti saya nilai praktikumnya dulu, kemudian dalam bentuk laporan per minggu. Oke, kalau ada pertanyaan, kita akhiri ini dulu, lalu Anda coba nanti otomatis. Saya exit dulu ya, supaya